Anaknya panas tinggi, rumah cuma ada beras dan air putih. Dia keluar malam itu juga, nyari kerja, tanpa suami, tanpa arah. Bagaimana cerita selanjutnya? Tonton kisah berikut ini hingga selesai. Malam itu, ketika suhu tubuh anaknya menyentuh titik panas yang mengkhawatirkan, ia cuma bisa duduk di lantai dapur sambil menatap dinding yang lembab. Di meja cuma ada beras sisa kemarin dan air putih dari sumur. Suaminya sedang tidak kerja dan sudah berminggu-minggu hanya mondar-mandir di rumah sambil main catur dengan tetangga. Saat ia bilang ingin keluar cari kerja malam itu juga, suaminya cuma jawab datar, "Tunggu aja bantuan dari desa." Kata-kata itu justru membuat dia merasa lebih dingin daripada malam yang menusuk itu. Di rumah mertua, ia sudah jadi bahan bisik-bisik karena dianggap terlalu keras kepala dan tidak tahu malu sebagai perempuan. "Ibu-ibu kok kerja malam? Nanti dikira janda keluyuran." Begitu suara tetangga yang sering mampir pura-pura pinjam garam. Tapi ia diam. Ia tahu anaknya butuh lebih dari sekadar doa. Tanpa banyak bicara, ia keluar rumah dan menyusuri gang kampung menuju pasar induk. Perempuan itu tidak tahu pasti akan kerja apa, tapi ia tahu satu hal. Diam di rumah tidak akan menyembuhkan anaknya. Di pasar, ia mendekati rombongan kuli angkut sayur yang sedang bersiap. Salah satu mandor menatapnya dari ujung kaki sampai kepala, lalu berkata sinis, "Kamu kuat angkat karung?" Ia mengangguk tanpa ragu walau belum pernah melakukannya. Ia tidak peduli dilecehkan pandangan atau dinilai rendah karena perempuan minta kerja pagi hari. Dalam hatinya hanya satu, kalau bisa angkat beban rumah tiap hari, kenapa takut angkat karung di pasar? Hari pertama bekerja sebagai kuli pasar bukan hanya berat secara fisik, tapi juga mental. Ia diminta mengangkat karung berisi kol dan wortel, masing-masing seberat 40 kg, dari truk ke lapak. Nafasnya tersengal-sengal, bajunya basah oleh keringat, tapi tak ada yang memedulikan. Pedagang-pedagang laki-laki yang duduk sambil merokok hanya memandangi dengan pandangan geli, seolah menunggu kapan ia pingsan atau menyerah. Pernah satu kali, saat ia menjatuhkan satu karung karena licin, seorang pedagang nyeletuk keras, "Udah bu, mending jualan pecel aja, jangan sok-sokan kuli." Ia pura-pura tidak dengar, padahal dalam dadanya bergemuruh amarah dan malu. Tapi ia lanjut, karena satu karung berarti satu bungkus susu untuk anaknya. Malam berganti malam dan ia tetap datang. Meski capek, meski badannya sakit semua, meski kadang harus pulang sambil menangis karena diperlakukan seperti bukan manusia. Pernah satu malam, seorang tukang becak yang lewat menggodanya sambil tertawa. "Kerja atau cari suami, Bu?" Ia genggam karung lebih erat. Ia tahu sekali bahwa dunia tidak akan bersikap manis hanya karena ia niatnya tulus. Tapi yang paling membuatnya ingin berhenti justru ketika ia pulang dan mendapati anaknya tidur dengan perut kosong karena ibunya tidak sempat masak. Ia merasa gagal sebagai ibu. Tapi justru dari rasa gagal itu muncul tekad. Ia harus berubah arah. Harus mulai cari cara lain selain mengangkat karung. Kalau ingin anaknya tetap bisa melihat ibunya sebagai manusia. Di sela kelelahan, ia perhatikan satu hal. Hampir semua orang di pasar minum kopi sachet yang dibeli dari warung jauh. Ide itu muncul bukan dari perhitungan bisnis canggih, tapi dari logika sederhana seorang ibu. Esok harinya, dari sisa gaji yang cuma 25.000, ia belikan termos kecil, air panas, plastik gelas, dan 10 bungkus kopi sachet. Ia bawa semuanya dalam tas belanja bekas, dan pagi itu ia mulai jualan kopi di ujung pasar. Tak ada meja. Ia hanya taruh termos di atas dus mie instan dan menjajakan dengan suara pelan, "Kopi panas bu, Pak, 2.000. Tentu saja, yang pertama datang bukan pembeli, tapi tatapan merendahkan. Ada yang bilang, "Ih, ibu kuli kok sekarang dagang?" Ada yang justru tanya, "Ini nggak izin ya bu?" Bahkan Satpol PP yang lewat mengusirnya karena dianggap mengganggu jalur jalan. Dagangannya pernah ditendang, kopinya tumpah. Tapi pagi berikutnya ia tetap datang. Bawa gelas lebih banyak. Ganti dus jadi tatakan triplek. Dia sadar
Dagang kecil ini kelihatan kampungan. Tapi lebih kampungan mana? Kerja keras atau ngarep bantuan terus? Dari 10 kopi yang ia jual, untungnya cuma 7.000. Tapi 7.000 itu bikin dia bisa beliin bubur buat anaknya pagi itu. Dan itu cukup, lebih dari cukup. Dari hari ke hari, ia mulai mencatat penghasilannya dengan kertas sobekan kardus dan pulpen tinta luntur. Modal harian, 15.000. Pendapatan kotor, 40.000. Bersihnya sekitar 25.000. Kecil, tapi stabil. Ia mulai menghitung. Kalau tiap hari bisa jual habis kopi dan air panas, berarti sebulan bisa ngumpulin 600 sampai 700.000. Uang itu bukan untuk foya-foya. Ia pakai untuk beli meja lipat bekas dan termos tambahan. Lalu beli beberapa stoples plastik dan beli kopi dalam kardus biar lebih murah. Setiap rupiah ia putar, bukan ditabung, karena tabungan tidak bisa menghidupi hari ini. Ia tidak sempat berpikir soal masa depan, karena tiap pagi harus memastikan hari ini tetap bisa makan. Dengan perhitungan yang sederhana namun disiplin, ia bisa menyewa pojok kecil di dekat los pasar. Bukan kios, tapi space sempit yang sebelumnya dipakai buat nyimpan karung. Biayanya 75.000 seminggu. Dari situ ia mulai jualan gorengan kecil dan mie instan. Dagangan makin beragam, pembeli makin rutin. Ia bahkan mulai diingat pembeli langganan yang biasa datang jam 5 pagi. "Bu, kopinya kayak kemarin ya, yang manis banget." Kalimat-kalimat itu sekilas sepele, tapi baginya lebih berharga dari uang. Itu validasi bahwa usahanya, sekecil apapun, diakui orang. Dan itu cukup jadi alasan untuk lanjut. Tapi ketika semuanya mulai berjalan, masalah datang dari dalam rumah. Suaminya merasa terganggu karena istrinya lebih sering di luar daripada di rumah. Ia mulai menyindir, "Istri orang lain masak di rumah, kamu malah ngelayap terus." Kata-kata itu masuk seperti duri ke dalam hati, apalagi diucapkan oleh orang yang selama ini tidak membantu sama sekali. Pernah satu malam, mereka bertengkar hebat. Suaminya membanting gelas, anaknya menangis, dan ia hanya diam. Bukannya karena tidak punya kata, tapi karena terlalu lelah untuk menjelaskan kenapa ia harus bangun jam 3 pagi setiap hari hanya untuk bisa beli minyak goreng. 2 hari setelah pertengkaran itu, suaminya pergi dari rumah. Ia tidak tahu kemana, tapi pagi itu ia tetap jualan, karena anaknya tetap butuh makan. Yang membuat ia tetap kuat bukan karena ia tangguh, tapi karena anaknya. Anak itu, yang masih kecil dan belum mengerti kerasnya hidup, pernah satu pagi berkata pelan, "Bu, aku nggak apa-apa sarapan telat, asal ibu bisa istirahat." Ia tidak menjawab, hanya menunduk lalu memeluk anaknya erat-erat. Kalimat sederhana itu justru menghidupkan lagi semangatnya yang nyaris padam. Ia mulai berdoa lebih sering, tidak untuk minta kaya, tapi supaya diberi tenaga. Ia ingin tetap bisa berdiri, setidaknya sampai anaknya cukup kuat berdiri sendiri. Dalam diam, ia sudah tidak berharap dimengerti suami atau mertua. Tapi ia percaya, hidup bisa dibangun lagi pelan-pelan, meski sendirian. Suatu pagi, seorang pedagang besar yang biasa pesan kopi darinya bilang, "Bu, kenapa nggak sekalian buka warung di los belakang? Lagi kosong tuh." Tawaran itu tidak langsung ia ambil. Ia takut karena modal belum cukup dan pikirannya masih dihantui kegagalan. Tapi malamnya, ia hitung-hitungan ulang. Kalau ia stop sekarang, semua yang sudah ia bangun akan hilang. Akhirnya, ia beranikan diri sewa los kecil itu dan mulai jualan lebih banyak barang. Mie instan, minuman dingin, kerupuk, dan jajanan anak-anak. Ia mulai ajak adik iparnya bantu jaga dengan sistem bagi hasil harian. Setiap rupiah tetap dihitung. Ia belanja sendiri ke grosir, pikul sendiri, susun rak sendiri. Ia bukan bos. Ia buruh di usaha miliknya sendiri. Beberapa bulan kemudian, salah satu pelanggan tetapnya yang bekerja sebagai guru SD menawari space kecil di dekat sekolah. Lokasi strategis, harga sewa ringan karena kenal. Ia pikir ini kesempatan untuk tumbuh dan langsung ambil. Toko keduanya berdiri sederhana,
tapi laku. Karena ia tahu, yang dibutuhkan bukan kemewahan, tapi kepercayaan. Ia bagi waktunya antara dua toko dan kadang harus lari-lari antar lokasi. Tapi baginya, itu bukan beban. Itu bukti bahwa dia bisa hidup dari kerja sendiri. Sekarang, setiap sore ia bisa pulang bawa kantong belanja berisi kebutuhan anak. Masih ngontrak, masih pakai sandal jepit, tapi sudah tidak perlu minta belas kasihan dari siapapun. Sekarang, hidupnya masih jauh dari kata sempurna. Tapi ada satu hal yang kini tak lagi jadi beban, belanja bulanan. Ia tak perlu lagi ngutang sabun atau minta beras ke warung sebelah. Ia bisa beli kebutuhan rumah tangga dengan uang dari tangannya sendiri. Setiap sore, ia pulang sambil membawa kantong belanja, isinya mungkin cuma minyak goreng, telur, dan satu bungkus roti untuk anaknya. Tapi semua itu dibeli tanpa minta, tanpa utang, tanpa rasa malu. Itu kebebasan kecil yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu mungkin orang lain melihat hidupnya tetap susah, tapi baginya ini adalah hidup yang berhasil ia rebut kembali dari jurang putus asa. Perubahan paling besar justru datang dari orang-orang di sekitarnya. Tetangga yang dulu suka nyinyir, sekarang sering mampir beli jajanan anak di warungnya. Bahkan mertuanya yang dulu sering menganggap remeh, mulai ikut bantu jaga cucu saat ia pergi belanja. Kadang, orang tidak perlu diyakinkan dengan kata-kata, cukup dengan bukti nyata. Ia tidak pernah bicara soal mimpi besar, tidak pernah posting motivasi di media sosial. Tapi tiap pagi, ia bangun lebih dulu dari matahari dan tidur setelah semuanya beres. Hari-harinya bukan tentang sukses besar, tapi tentang bertahan hidup dengan kepala tegak. Dan di dunia yang kejam terhadap perempuan miskin, itu adalah bentuk kemenangan yang paling jujur. Ia tidak tahu sampai kapan bisa kuat seperti ini. Tapi ia tahu satu hal. Jadi perempuan itu bukan soal jadi lemah lembut di dapur, tapi soal bisa jadi batu karang ketika semua hancur. Ia tidak ingin anaknya tumbuh melihat ibunya sebagai korban keadaan. Ia ingin anaknya ingat bahwa ibunya pernah kerja malam, dorong gerobak, dagang kopi, dan bangun 2 warung, bukan karena ingin dipuji, tapi karena hidup tidak memberi pilihan lain. Untuk perempuan di luar sana yang hari ini lagi bingung mau makan apa, dia cuma bilang satu kalimat, jangan tunggu diselamatkan. Kadang, satu langkah kecil keluar rumah bisa jadi satu-satunya cara menyelamatkan isi rumah. Gimana? Udah tahu kan?